Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, tunggu kau ajaib. Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku berharga di mata-Mu, Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. 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 Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Shalom saudara, kembali lagi bersama kita di program Street Justice Teologia Jalanan di channel YouTube kita Smart People Church, untuk bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan serta kesaksian.
bersama saya sendiri, Ibu Winda. Sebelumnya saya mengundang kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari saudara kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan atas anugerah kesempatan yang Kau berikan untuk kami pada hari ini. Sekali lagi Tuhan, Kau memberikan kami kesehatan, kekuatan, serta penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, berkati hati kami. Kau sirami hati kami Tuhan, agar benih firman-Mu bisa menjadi bertumbuh serta berakar di dalam kehidupan kami, serta dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari lepas hari. Pimpin kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saya mau mengajak saudara untuk membaca firman Tuhan yang diambil dari Pengkhotbah 4, dari ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-16, dengan perikop kesia-siaan dalam hidup. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dalam hal yang menyusahkan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas, tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua tetapi bodoh yang tak mau diberi peringatan lagi. Karena dari penjara orang muda itu keluar untuk menjadi raja, biarpun ia dilahirkan miskin semasa pemerintahan orang yang tua itu. Aku melihat semua orang yang hidup di bawah matahari berjalan bersama-sama dengan orang muda tadi, yang akan menjadi pengganti raja itu. Tiada habis-habisnya rakyat yang dipimpinnya, namun orang yang datang kemudian tidak menyukai dia. Oleh sebab itu, ini pun kesia-siaan dalam usaha menjaring angin. Di sini saya mau mengambil dari ayat yang ke-9 ini, dikatakan berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang akan mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Terus yang ayat ke-12, dan bila seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Yang artinya kesimpulannya yang menurut saya, bahwa kita tuh butuh teman, butuh orang lain di sekeliling kehidupan kita, dimana kita dalam keadaan mungkin patah semangat, atau butuh masukan, atau butuh pendapat. Ada orang-orang di sekitar kita yang mensupport kita gitu. Terlebih kita sebagai ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya pasangan masing-masing, kita sangat butuh support gitu, kepedulian dari pasangan kita. Di sini saya ingin bersaksi atau bercerita tentang agak lucu sih antara saya sama pasangan saya, suami saya maksudnya. Ada satu masa-masa tuh titik tertentu ada keluar namanya kayak agak lain dari kita gitu ya, agak aneh dari kita gitu. Tiba-tiba saja gitu, tiba-tiba ingin seperti ini, nyoba-nyoba. Seperti saya tiba-tiba akhir-akhir ini tuh tertarik dengan lihat orang pakai make up
Jadi kayaknya bagus deh kalau aku nyoba gitu pakai make up, sedangkan saya ini belum bisa make upan atau dandan ya, garis alis aja nggak bisa. Belajar di tutorial di TikTok, di YouTube gitu ya, beli bedak, beli lipstick, beli ini, beli itu. Nah, pada suatu ketika ke gereja, pokoknya setiap ke gereja itu saya nyoba gitu menggunakan alat make up ini. Terus cobalah saya dandan ya dari rumah, pakai ini pakai itu. Di awal-awal masih aman gitu, masih aman. Terus ke gereja berangkat terus sama suami sama anak, terus jalan-jalan dulu sebentar, kita kan biasa ibadah di ikut yang ada di mall gitu, jadi sekalian jalan-jalan terus pulang. Saya nunggu suami keluar dari parkiran untuk ngambil motor. Saya nunggu di pinggir jalan gitu ya, di dekat mall itu. Terus suami saya lihat saya dari jauh, terus menghampiri saya, terus ngomong, "Yang, make upmu kayak zombie." Hah? Jadi saya kaget tapi agak lucu. Waduh, kok nggak ngomong dari tadi? Mungkin karena di dalam kan nggak terlalu pantul matahari gitu, jadi ayo cepat pulang lah begitu. Udah mati tega-teganya suami saya bilang saya kayak zombie gitu ya bapak ibu. Setelah sampai di kamar saya lihat, aduh iya, make up saya dempul banget, terus kayak nge-crack gitu ya. Kenapa ini? Ternyata saya pelajari lagi ada make up yang bikin tahan lama gitu. Jadi saya coba deh next berikutnya gitu ya. Siapa tahu bisa tahan lama dan nggak ngedempul, nggak nge-crack gitu. Terus berlanjut sampai ke minggu depannya lagi, saya beli tuh yang namanya Premier ya, buat ini make upnya nggak nge-crack, nggak ngedempul ya kayak topeng. Saya coba di rumah, saya pagi-pagi masak biar bisa dandannya lebih awal gitu. Terus dandan lah, pasang ini foundation, blush on, lipstick, eyeshadow, alis mata, maskara. Terus setelah selesai saya lihat, loh yang kok muka aku pucat ya, kok dandannya gini, apa ya yang kurang gitu. Jadi kayak pakai make up nggak gitu, aku tanya suami saya. Hah? Iya yang gitu, dihapus aja kali ya. Iya, hapus aja sih, bentar bilang. Jadi saya bersih lagi muka ini ya bapak ibu ya, udah setengah jam ini dibersihkan lagi, coba ngulang lagi gitu. Terus ngulang lagi, pasang, ikuti tutorialnya ya, ngikut langkah-langkahnya gitu. Loh kok masih hasilnya kok ngikutin, padahal kok hasilnya masih tetap beda gitu, masih kayak mendempul. Terus lihat jam tuh udah mepet. Ya sudahlah, wis ayo cepat yang ini telat ya. Suami saya langsung nadanya nggak enak, cepat katanya, ke gereja aja lo katanya gitu. Tapi kan rasanya wanita tuh pengen banget kayak orang tuh bisa gitu. Ya sudahlah ayo berangkat gitu. Tapi dalam hati saya, aduh nekat deh pakai make up dempul gini gitu di berangkat ke gereja gitu. Aku bilang suamiku, nanti kalau ke gereja langsung pulang ya, gak usah kemana-mana, malu aku gitu. Terus panjang naik motor, lihat spion, lihat ininya, terus sampai parkiran, aduh ini nunduk terus ya kan, nunduk terus kalau ada pas-pasan sama orang membelakangi gitu kan agak konyol ya, agak lain memang ya. Jadi kayak nyoba sesuatu yang kayak gimana sih rasanya gitu, yang kayak diri sendiri kok rasanya aneh nyoba gitu, kayak kalau dilihat orang reaksinya gimana ya gitu. Masuk ke gereja udah telat ya,
sudah sampai ke firman Tuhan, terus duduknya itu biasa kita kan kalau duduk di belakang kan aman, ini belakangnya udah ada orang jadi kayak ke tengah, aduh tambah di tengah gitu, tambah dilihat orang banyak. Terus anehnya itu juga aku lupa pakai masker gitu. Ya sudah lah gitu, agak gelap-gelap juga kan banyak orang. Tapi kalau sudah pas itu lampunya nyala semua, aduh. Jadi tapi saya berusaha untuk tidak merasa aneh sendiri. Terus pulang, selesai ibadah. Karena aku udah bilang ke suami saya, ayo langsung pulang aja, aku malu gitu. Terus setiap ada kaca yang di dinding mau lewat saya lirik gitu, aduh. Terus habis itu masuk, kita beli parfum dulu ya, kata suami saya, yang di ini gitu, di biasa yang itu di Miniso gitu. Jadi di situ, halah kok ke situ, katanya langsung pulang, nggak apa-apa tuh gitu. Tapi berbunganya saya itu ketika suami saya tiba-tiba menggandeng tangan saya. Jadi dalam pikiran saya, oh suami saya nggak malu gitu. Di situ, suami saya kok nggak malu ya gitu. Di situ saya merasa kayak pede gitu, percaya diri gitu. Karena suami saya nggak merasa saya tuh aneh gitu. Jadi senang gitu sayanya. Jadi saya senang. Kan biasanya kalau kadang jalan itu kan suami saya tuh jalannya cepat, terus saya di belakang sudah bawa lagi gendong anak. Kalau kadang dia yang gendong anak tuh saya bisa ketinggalan, tapi ini kok saya digandeng. Di situ saya senang. Nah terus masuklah ke Miniso itu Bapak Ibu, terus saya melihat ada kaca lagi nih, lah blush onnya hilang. Sudahlah, saya lihat ada testernya blush on, saya coba, ceritanya nyoba tapi sebenarnya mau pasang, minta blush onnya gitu, saya pasang di pipi sebelah, oh iya bagus, coba lagi, kok di sebelahnya nggak ada, minta lagi lah, coba pasang gitu. Aduh putih sekali mukaku ya, kayak apa aja. Terus akhirnya ya ambil lah, beli satu blush onnya. Rasa tuh orang rada ada yang memperhatikan kayak mukaku gimana gitu, tapi cuek aja. Terus habis itu gak langsung pulang, berhenti lagi tuh beli minum ya, beli minuman, terus ngantri lagi. Aduh iki cepet aja gitu, buru-buru pengen cepet pulang gitu. Terus habis itu pulang cepat. Terus akhirnya aduh, suami saya malah nunggu saya lagi nih di depan, di pinggir jalan, di mana orang pada keluar dari parkiran gitu. Jadi kayak orang tuh pas keluar dari parkiran langsung natap muka saya, tambah malu lagi gitu ya. Aduh, tapi cuek aja lah gitu. Nah di situ ya, nyoba hal-hal yang aneh, belajar, tapi senang gitu sayanya. Nah sekarang giliran suami saya mulai ada keinginan yang agak-agak aneh gitu. Suami saya waktu pulang gereja, kami dua kan lewat salon, rasanya pengen aku gitu, aku yang ngomong, rasanya pengen deh yang pengen pirangin rambut. Oh iya coba aja katanya. Iya nantilah, tunggu ini ada dananya gitu. Terus suami aku ngomong juga, iya nanti aku juga pirangin rambut gitu, warnain rambut. Aku pikir bercanda Bapak Ibu. Ya sudah, hari berlalu, terus minggu depannya lagi, aku nanti mau warnain rambut katanya. Hah? Ngapain? Gue bilang enggak, mau aja katanya gitu. Terus habis itu pulang dari gereja, sudah ya aku mau warnain rambut dulu. Lah kemana? Mau warnain rambut. Terus dia berangkat tuh sendiri ke salon. Terus di salon dalam berapa menit, berapa jam, terus dia telepon tuh, video call, lihatlah aku model rambutnya. Ya ampun, kok warnanya kayak gitu ya. Dia bilang apa gitu. Terus aku ngakak Bapak Ibu ya. Terus tibanya di rumah tambah ngakak lagi. Pirangnya itu katanya modelnya dari animasi yang namanya musuhnya Naruto Boruto, yang namanya Kawaki. Coba bisa searching yang namanya Kawaki gitu ya.
gimana yang dipirang itu bukan rambut atasnya, rambut bawahnya tok, terus atasnya masih disisain warna hitam. Nggak bisa bayangin gitu, lucu. Terus besok hari Senin masuk anak-anak kantor, anak-anak yang kerja tuh pada kaget semua. Terus kenapa, ada angin apa, kok rambutnya kayak gitu. Jadi kayak dipandang aneh semua sama anak-anak gitu, sama orang-orang yang di sekitar itu ngelihatnya gitu ya. Sampai bilang, kenapa sih suami saya namanya Rispa, kenapa sih Rispa kok tiba-tiba warnain rambutnya kayak gitu katanya, tapi diketawain rada merendahkan gitu. Saya nggak suka suami saya digituin gitu. Saya bilang, loh nggak apa-apa loh, aku bilang, orangnya sendiri senang rambutnya kayak gitu, bilang suka-sukanya dia lah, aku bilang gitu. Dia sendiri gitu yang ngerasa keren kan dia, aku bilang, lagian bagus kok, aku bilang gitu. Jadi saya tidak mengizinkan orang lain melihat itu bagaimana gitu. Saya laki bagus, biarin gitu kan, maunya dia. Kan suami saya itu modelnya tuh nggak suka orangnya kayak gaya-gaya, style-style yang kayak mencolok gitu. Ini kok tiba-tiba gitu. Aku bilang mungkin puber kedua, aku bilang, karena mau 40. Terus ke gereja gitu, ke gereja. Jadi kayak pas lewat di mall, di gereja, orang ngeliat gitu model rambutnya dia gitu. Terus saya ketawa juga gitu. Sudah dibilangin orangnya masih gak pengen ngerubahin warna rambutnya, ya sudah gitu. Tapi aku senang lihat gebrakannya suami saya gitu. Saya dampingin, saya nggak malu gitu, cuman lucu aja gitu. Sampai akhirnya ya dia jalan sendiri tuh sama rambut dan modelnya dia gitu, unik gitu. Nah, di situ yang mau saya ambil dari kutipan ini, bahwa berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka akan menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang angkat mengangkat temannya ya, Bapak Ibu, pasangan kita ya, yang di situ mendampingi. Mungkin Bapak Ibu pernah ngalamin ya, mungkin apa ya, saya pernah aneh apa ya, tapi suami saya tuh enggak nganggap itu heran gitu, tetap mau gitu. Mungkin body kah, atau biasanya ibu-ibu kan habis melahirkan rasanya body berubah, terus rasa kepercayaan diri tuh berkurang, atau kadang ibu-ibu kan bisa membandingkan dirinya dengan yang lain. Kok ibu itu enak ya, begini-begini, suaminya begini, ngasih dia begini ya. Terus kita bercermin, tapi suami kita tetap mau gitu mendampingi gitu, kita mau menerima itu. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Jadi karena satunya mendukung, gak peduli sama omongan-omongan orang, pandangan-pandangan orang yang ingin menjatuhkan gitu. Pernah gak ya Bapak Ibu ngalamin kayak gitu, mungkin masa-masa sulit dimana orang lain meninggalkan, bagaimana orang lain tuh gak peduli gitu, tapi yang ada stay selalu di posisi kita tuh ya pasangan kita gitu. Itu termasuk pertolongan Tuhan yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita tanpa kita sadari gitu. Kayak support system. Walaupun mungkin suami saya bisa berantem dulu, mungkin kalau berantem diam-diaman bisa 1 hari lebih nggak tegur sapa gitu, kayak kalau sudah lewat tuh kayak orang nggak kenal gitu, nggak kenal. Kalau untuk sekarang berantemnya nggak sampai kayak gitu, karena sudah mulai berpikir bahwa ngapain sih ngabisin waktu gitu, berantemnya seketika itu, terus berjam kemudian langsung baikan gitu. Kayak waktu itu suami saya berantemnya tuh kayak perkara-perkara kecil, masalah baju apa, terus berdebat gitu. Terus tiba-tiba suami saya dari luar beliin saya es krim gitu buat ngerayu. Saya senang, Bapak Ibu, saya senang seperti itu gitu. Suami saya masih peduli, nggak dicuekin. Jadi tapi saya jual mahal, ya sudah, taruh dulu di freezer gitu. Padahal
dalam hati ya seneng digituin. Jadi dalam berbagai waktu banyak hal yang pelajari gitu. Banyak hal sih, termasuk kayak bisa curhat bareng, bisa cerita, kasih cerita ini cerita itu tentang ini itu gitu, suami mau mendengarkan gitu, ngasih pendapat. Saya seneng walaupun bercerita panjang lebar terus didengarkan, seneng ya. Bapak-bapak kalau ibu-ibu istrinya kalau bercerita itu dengarkan saja ya, terus kasih oh iya gitu, itu senang. Jangan di apa namanya, jangan langsung dibantah, dengarkan dulu ya. Nah, situ aja sih saya yang mau saya bagikan untuk saudara-saudara. Semoga bisa menjadi berkat, bisa menguatkan, dan apa aja sih yang mungkin bapak ibu yang sudah punya pasangan, yang ketika bapak ibu pasangannya agak aneh tapi bapak ibu tetap stay, coba bayangkan dan ucapkan syukur, terima kasih Tuhan atas apa yang Tuhan sudah berikan sesosok ini bagi saya ya. Itu pasti membuat kita sangat-sangat senang gitu, bikin kita semakin semangat lagi. Terima kasih, bisa menjadi berkat, biarlah bisa menjadi sumber semangat buat Bapak Ibu. Sampai di sini dulu kesaksian saya, dan sampai jumpa untuk Street Justice berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.